banyak yang cedera juga Barcelona ya. Frankie De Jong, lalu Ferran Torres, Balde, dan Pedri kembali cedera. Padahal sempat bermain beberapa pertandingan terakhir, dan Marcos Alonso juga cedera. Sedangkan di Napoli itu ada Kayuste dan Amir Rahmani yang cedera. Halo Tibasi, welcome back to Pinball Opini Football, di mana kita akan membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Buat teman-teman yang baru datang ke sini, perkenalkan, nama gue Aldi, gue adalah seorang fans Inter, dan di sini ada Bang Wai, dia adalah seorang fans Roma, dan terakhir ada Bintang, sesuai dengan bajunya, fans Juve. Nah, ini kita akan membahas pertandingan midweek minggu ini. Karena di minggu ini akan ada pertandingan UCL antara Milan melawan Barcelona dan Inter melawan Atletico Madrid. Napoli Barcelona. Tadi Milan ya? Milan kan nggak di UCL, sorry. Ada apa sama Napoli? Sama Napoli kenapa sih? Balik. Oh iya, kita nggak diundang ya? Iya benar. Iya, Napoli melawan Barcelona dan Inter melawan Atletico Madrid yang akan ini kan dua-duanya duel antara tim Italia dan tim Spanyol nih, yang akan memperebutkan tiket ke babak quarter final UCL musim ini. Langsung aja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ikutin dulu untuk teman-teman. Sekarang kita udah ada Saweria ya. Jadi untuk teman-teman yang mau support kita dalam bentuk sumbangan untuk beli makanan-makanan di sini nih, ada roti, biasanya itu ada gorengan atau minuman juga, kadang-kadang kita ada yang berasa-rasa, boleh lewat ke situ. Ada di link deskripsi ya, atau kalian bisa scan barcode-nya. Nah, langsung aja kita bahas pertandingan pertama, yaitu antara Napoli yang akan bertandang ke bukan Camp Nou ya. Ini kita background-nya ada rumput Camp Nou nih. Jual gimana sih? Jual. Karena sekarang Camp Nou lagi direnovasi, jadi mainnya bukan di Camp Nou ya. Gue lupa di mana deh. Kita langsung bahas aja nih, mungkin untuk Bang Wai dulu, pertandingan Barcelona Napoli kira-kira akan seperti apa? Yang jelas di sini gue bakal mendukung sepenuhnya tim-tim Italia yang bermain di Eropa. Karena bagaimanapun untuk menjaga koefisien Serie A agar tetap nomor 1 di Eropa, karena akan berpengaruh juga di wakil-wakil Serie A untuk di Eropa di tahun berikutnya. Kalau untuk pertandingannya di sini ya banyak yang cedera juga Barcelona ya. Frankie De Jong, lalu Ferran Torres, Balde, dan Pedri kembali cedera. Padahal sempat bermain beberapa pertandingan terakhir, dan Marcos Alonso juga cedera. Sedangkan di Napoli itu ada Kayuste dan Amir Rahmani yang cedera. Di leg pertama Napoli berhasil mencetak gol di injury time ya. Osimhen di injury time yang membuat pertandingan untuk leg kedua ini ya sangat-sangat seru. Terutama di kedua tim ini juga bisa dibilang perform di liganya juga kurang bagus ya, sedang lagi kurang baik lah ya. Walaupun Barcelona masih ada di peringkat 4 besar. Dan ada fakta yang di sini itu adalah gue mau menyoroti di beberapa pertandingan terakhir itu Barcelona mengeplot Christensen itu jadi gelandang, jadi holding midfielder. Tetapi di tengah permainannya itu terkadang tuh dari formasi 4-3-3 bertranspos menjadi ke 3-4-2-1. Jadi Christensen-nya agak turun menjadi 3 center back. Jadi memberi keleluasan untuk Cancelo dan biasanya kanan tuh siapa ya dia? Sergio Roberto. Lagi cedera juga kayaknya Sergio Roberto ya. Ya jadi itu dia kadang di beberapa pertandingan terakhir gue lihat Christensen-nya menjadi pemain gelandang dan memberi keleluasaan bagi Cancelo dan Sergio Roberto. Dan untuk di depannya mungkin akan mengandalkan Rafinha. Lewandowski tetap akan menjadi pilihan utama bagi Xavi. Dan untuk di tengahnya mungkin Christensen akan ditemani sama beberapa pemain. De Jong, terus ada De Jong cedera juga. Gundogan berarti. Ilkay Gundogan yang akan bermain. Mungkin Sergio Roberto juga bisa akan ditaruh di gelandang ya. Iya, jadi memang ini lagi agak sedikit pincang sebenarnya Barcelona ya. Karena banyak pemain-pemain yang cukup pentingnya itu banyak yang lagi cedera. Dan gue sih ngelihat Barcelona, kalau gue lihat dari beberapa pertandingan statistiknya, dan si pelatih ini, si Xavi jarang banget memainkan
kayak pemain-pemain lapis 2 di big match ya, maksudnya di pertandingan penting gitu. Jadi dia tuh nggak memanfaatkan pergantian mainnya sampai 5 gitu, kadang-kadang cuma 3 atau 4 doang, dan kurang memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain mudanya. Padahal ya biasanya kan memang Barcelona terkenal dengan pencetak pemain muda yang bagus lah ya, La Masia ya. Tapi di sini gue lihat ada Victor Roque yang wonderkid Brazil, itu juga kemarin ternyata lawan Bilbao juga nggak dimainin. Jadi memang gue sih ngelihatnya Xavi kurang bisa memberikan kepercayaan ke pemain lapis 2-nya gitu. Dan kalau Napoli sendiri, gue ngelihat di sini Napoli sebenarnya harusnya udah nggak perlu bingung atau nggak perlu terbebani oleh pertandingan ini ya. Nothing tulus aja. Maksudnya ini si Calzona pelatih udah gantiin Mazzari menggantikan siapa, Rudi Garcia. Maksudnya dia mau dituntut apa lagi sama ADL? Maksudnya kalau ADL masih nuntut harus menang juga sih udah gila banget ADL. Dengan tim lu yang lagi kayak gini lu menuntut untuk menang lawan Barcelona di kandang Barcelona, walaupun bukan di Camp Nou mainnya ya. Jadi harusnya sih Napoli nggak main lepas aja, jangan nahan. Maksudnya nggak banyak bertahan, karena kalau lu banyak bertahan pasti akan kejebolan juga, ujungnya hanya menunggu waktu aja. Karena di leg pertama juga sebenarnya Barcelona punya banyak peluang, tapi banyak peluangnya yang nggak bisa dikonversikan dengan baik. Dan Meret juga lagi bagus. Meret pertandingan waktu itu banyak banget save-nya setelah dia kembali lagi ya. Waktu itu kan sempat digantikan oleh Golini, dan ketika Meret main banyak Rangga mungkin juga meragukan tuh. Ternyata mainnya malah bagus di pertandingan itu. Jadi harusnya sih Napoli gua rasa punya peluang untuk menang kalau aja mereka bermain tidak terbebani dan main lepas aja. Kalaupun mereka nggak lolos pun mereka ya wajar gitu. Dulu pelatih ya ganti 2 kali, terus dengan kondisi tim yang secara skuadnya juga ya bisa dibilang nggak jauh beda, cuman lebih di bawah Barcelona sih gue menganggapnya. Kalau Bintang ada tambahan lagi? Tadi mungkin gue pengen nambahin bahwa kalau di awal kan kita bilang kayak De Jong lagi cedera, terus ada Pedri, ada Gavi cedera. Cuma di balik itu sebenarnya pemain-pemain kunci di Barcelona musim ini tuh ada banyak banget, dan kayak talentanya tuh meskipun Barcelona yang sekarang bukan Barcelona yang dulu ya, yang gila-gilaan banget bersinarnya, tapi tetap ada kayak siapa Cancelo ya. Cancelo di kiri, ada Cancelo, ada Lewandowski, Gundogan, dan Gundogan bermain langsung nyetel gitu di Barcelona dan langsung bagus. Terus kalau misalnya mau diganti pun masih ada kayak Joao Felix, masih ada Ansu Fati. Gua nggak tahu sih Ansu Fati. Ansu Fati udah di Brighton. Sorry, iya. Bakal lawan Roma nanti malam. Maksud gue Joao Felix berarti ya. Masih, maksudnya even di cadangannya tuh masih sangat berkualitas gitu, dan juga Lewandowski, Gundogan, dan Cancelo di musim ini yang menurut gue perlu di highlight ya permainannya, dan akan menjadi tantangan yang sangat sulit lah untuk Napoli di pertandingan ini. Tapi benar kata lu di bahwa Napoli harusnya nggak terbebani, bisa bermain lebih lepas, dan juga dengan tren positif yang dimiliki Napoli, terutama dengan bangkit kembalinya Kvaratskhelia dan Osimhen, dan juga si Meret ya tadi ya. Ya masih ada kans meskipun sepertinya sulit. Kalau gue di sini melihatkan dan berharap Napoli bisa menang, dan kayaknya kalau menang pun akan melalui extra time. Karena ini kan kemarin pertandingannya 1-1 dan ini kayaknya bakal 1-1 lagi, dan mungkin bakal jadi adu penalti atau Napoli bisa menang di babak kedua sih. Gue cukup yakin kalau misalnya Napoli bermain tidak terbebani seperti lawan Juve juga sebenarnya lumayan bagus. Jadi dengan modal itu kayaknya Napoli bisa menang nih, dan gue harap bisa menang melawan Barcelona yang sekarang lagi ada di peringkat 3 Liga Spanyol, dan Napoli yang ada di peringkat 7. Jadi lu masa kalah sih peringkat 3 lawan peringkat 7 Italia. Kata-katain fans La Liga. Kalau lu berapa? Gue tadi 1-2. 1-2 untuk Napoli. Extra time tapi. Kalau menurutku justru ini akan jadi alot ya. Mungkin gue prediksinya skor imbang. 1-1 lagi dan berlanjut ke adu penalti. Kirain lanjut ke leg ketiga. Nggak ada ya? Putaran kedua nggak ada, putaran kedua. Lu berapa, Kang? Gua Tadi penalti menang siapa tapi? Ada penalti menang siapa? Napoli. Napoli juga. Lu berapa, Kang? Gue juga feeling kemungkinan bakalan alot kayak gitu ya, akan lanjut ke penalti. Tapi kali ini gue mau bilang Barcelona bisa menang deh. Bisa menang antara 2-0 atau 2-1 lah. 2-1 deh. 2-1. Iya sih. Ya karena ya kalau kita lihat dari leg pertama emang
Napoli lebih banyak kena serangan sih. Barcelona juga dengan yang sekarang lu bilang tadi dia punya banyak pemain walaupun secara nama nggak yang bukan yang bagus-bagus banget kayak yang zaman dulu. Tapi semuanya tuh ada kelasnya masih di kelas UCL lah, maksudnya masih main lah. Oke. Kita next ke pertandingan selanjutnya, ada pertandingan Atletico Madrid melawan Inter. Nah, Inter akan bertandang ke stadion favoritnya Politano. Itu Wanda Metropolitano ya nih di Madrid. Ya, kalau gue mulai dulu mungkin ya gue sih akan melihat statistik Inter ketika main di Spanyol, karena terakhir main di terakhir Inter menang di Spanyol itu adalah tahun 2004 ketika melawan Valencia menang 1-5. Setelah itu kalian boleh koreksi gue kalau salah, kayaknya itu nggak pernah menang lagi di Spanyol, seri atau kalah. Bahkan ketika Inter treble winner lawan Barcelona kalah kan di kandang Barcelona 1-0 walaupun Inter tetap lolos. Jadi memang kebanyakan itu Inter di leg ketika di Spanyol entah seri atau kalah tapi tetap lolos biasanya. Nah, gua harap sih kejadian lagi nih di pertandingan kali ini nih. Gua tahu Inter kalah. Enggak, ya seri aja lah. Seri. Enggak mau kalah. Janganlah lolos juara UCL Inter musim ini. Amin. Enggak, tapi kalau kita lihat dari Atletico Madrid juga ya kalau kita berkaca ke pertemuan pertama ya Atletico Madrid nggak bisa membuat shot on target, tapi sebenarnya punya banyak peluang atau attempts yang membahayakan. Apalagi ketika si Morata mantan main Juve masuk tuh dia ada peluang lumayan matang, tinggal nyundul doang tapi nggak kena. Nah, ini pasti di depan pendukungnya Atletico akan lebih bermain Spartan dibandingkan ketika main di San Siro kemarin, di Giuseppe Meazza kemarin, dan akan mencoba punya inisiatif menyerang lebih dibandingkan kemarin gitu. Sebenarnya itu banyak kan ngandelin counter attack, main-main bola di belakang dan ngandelin Samuelino doang sih yang kemarin menurut gue oke. Tapi kali ini akan bisa punya inisiatif menyerang lah. Menurut Bang Wei gimana? Atletico Madrid di musim ini itu dia belum pernah sama sekali pun menelan kekalahan di kandang. Di kandang? Di Metropolitano, di Wanda Metropolitano, bermain di La Liga ataupun di UCL. Dia belum pernah kalah. Iya, di UCL. Nah, makanya di pertandingan kali ini apalagi di leg pertama dia tertinggal 1-0 ya, agregat 1-0. Mau nggak mau dia harus menjaga kesucian Wanda Metropolitano di musim ini. Apalagi di tengah badai cedera juga beberapa pemain inti mereka seperti Griezmann, lalu ada Gimenez, ada Thomas Lemar juga cedera, bahkan Azpilicueta yang pemain berpengalaman juga cedera. Ini menjadi pekerjaan yang berat juga untuk Diego Simeone untuk menghadapi kompatriotnya dulu ketika masih bermain, Simone Inzaghi. Jadi kalau di sini gue ngelihatnya tuh duel 3-5-2 siapa yang lebih siap buat menang. Karena masing-masing akan memainkan formasi yang sama seperti leg pertama di 3-5-2. Dan di sini ya Inter tetap harus mencari cara bagaimana caranya untuk bisa menahan imbang agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan Atletico Madrid jika bermain imbang pun dia tetap masih bisa menjaga kesucian kandangnya tetap tidak terkalahkan. Jadi seperti itu. Ya, tapi Inter juga pernah mengalami tim yang nggak terkalahkan di UCL dan di liganya, yaitu Liverpool waktu 2 musim lalu kalau nggak salah, walaupun Inter harusnya nggak lolos juga, tapi dia ngalahin 1-0 lawan Liverpool di Anfield ya, di kandang Anfield yang kanker juga menurut beberapa tim. Dia akhirnya memutus track record kemenangan tidak terkalahkannya Liverpool di Anfield tuh. Kalau Bintang, sebelum gue ngomongin prediksi skor gue, lu gimana? Kalau menurut gue mungkin benar yang tadi lu bilang bahwa Inter kesulitan menang di Spanyol dan bahkan belum pernah menang sejak 2004 ya. Sampai tapi 20 tahun berarti ya. Iya, tapi zaman siapa tuh Cooper ya? Masih Cooper, Hector Cooper. Iya kayaknya deh. Pokoknya yang Hector Cooper 2004. Ya, tapi di situlah justru letaknya bahwa kayak semacam apa ya? Kontradiksinya tuh di situ. Jadi kalau secara statistik dia sudah sejak 2004 nggak pernah menang gitu kan. Nah, semakin lama kan berarti ketimpangan probabilitas itu kan semakin bergerak ke arah yang sebaliknya kan. Dan gua rasa di sini nih melawan Atletico adalah saatnya Inter berhasil menang di Spanyol sih. Karena ya itu tadi Atletico kena badai cedera. Meskipun memang tahun ini mereka bermain cukup bagus ya dengan adanya Morata yang bangkit kembali dan juga Griezmann yang tentunya kalau dia bermain
konsistensinya dari dulu sebenarnya selalu sama ya, selalu bagus kok dia, kecuali waktu main di Barcelona aja dia agak tenggelam kan. Dan Atletico sebagai sebuah tim tetap menjadi tim yang Spartan, tetap menjadi tim yang baik. Cuma Inter balik lagi musim ini luar biasa ya. Hanya saja mungkin yang harus diwaspadai oleh Inter adalah Atletico tuh tim yang tanda petik akan menghalalkan segala cara untuk menang. Karena mereka agresivitasnya dan juga berani untuk ngasih pelanggaran-pelanggaran keras gitu dan kayak mempertahankan apapun itu untuk menang. Mereka punya jiwa itu gitu dari dulu sejak dipegang di Diego Simeone kan. Ya karena pelatihnya jiwanya Iya. Dan ketika main gitu juga dia. Dan dulu kayak 2010-an gitu gue pernah baca bahwa salah satu training camp yang paling ditakutin di dunia adalah training campnya Atletico Madrid kan, karena mereka pemainnya sampai muntah-muntah, sampai udah gila berhari-hari di situ, fisik dari pagi sampai sore. Jadi itu yang harus diwaspadai karena oke lah Inter bebannya di Serie A udah lebih Ya, betul. ini ya, cuma kayak kesehatan pemain kan penting juga gitu, jangan sampai ada sesuatu cedera. Ya waktu itu Thuram juga kemarin cederanya waktu lawan Atletico tuh. Terus Barella disikat-sikatin di leg pertama, untungnya nggak cedera. Ya memang gua rasa juga tetap bakal jadi pertandingan yang keras dan tensinya panas nih. Apalagi agregatnya 1-0 doang. Jadi memang peluang Atletico masih cukup besar juga untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, gue sih melihat kalau misalnya Atletico berani mengambil inisiatif bermain, justru Inter sebenarnya bisa memanfaatkan itu karena kita tahu sendiri Inter dalam skema counter attack lagi bagus musim ini. Walaupun kecepatannya nggak sebagus ketika zaman Conte itu ada Hakimi, Lukaku, tapi ya oke aja pergerakannya, lebih oke pergerakan musim ini. Terus kalau bermain set play juga Inter sebenarnya nggak terlalu banyak kesulitan lah melawan tim yang agak low block ya, karena sekarang udah ada ya kadang-kadang Inzaghi menerapkan wide CB-nya maju ke depan untuk overload. Nah ini bisa dilakukan lagi sebenarnya, cuman justru kalau misalnya Atletico-nya nggak terlalu inisiatif, gue sih ngelihatnya Inter tetap lolos, cuman hasilnya seri aja kalau misalnya Atletico bermain seperti di leg pertama gitu. Jadi Atletico-nya hati-hati lah, nggak mau gegabah karena walaupun ketinggalan 1 gol doang. Gue sih ngelihatnya 1-1, cuman kalau misalnya Atletico-nya lebih bernafsu, gue rasa Inter justru seperti yang lu bilang tadi bisa mencuri kemenangan untuk pertama kalinya di Spanyol di tahun ini. Jadi setelah 20 tahun gak pernah menang, di tahun ini Inter bisa menang 1-2 juga. Iya. Jadi maksud lo kalau Atletico justru getol, Inter bisa manfaatin counter attack atau apapun itu gitu ya. Kelengahannya. Nanti kemarin ketika Atletico tuh bermain yang nggak terlalu ofensif, ya back mereka tuh udah siap-siap banget di belakang. Witsel tuh juga defensive forward-nya bagus. Terus ya kita Rodrigo de Paul yang ya tukang jagal juga lah dia lah ya. Tukang jagal, terus ada Saul Niguez, terus Marcos Llorente yang ada di mana-mana karena dia cukup versatile. Jadi memang secara kualitas pemain tuh sebenarnya Atletico sangat berimbang banget sama Inter Milan yang saat ini ya. Gue sih 1-2 nih. Gue optimis Inter lolos, tapi kayaknya entah menang 1-2 atau seri 1-1. Bang Wai gimana? Kalau di sini gue lebihnya pertandingannya terkesan boring mungkin ya. Gue punya pendapat agak terkesan boring ya. Sebab Atletico itu yang udah tadi dibahas sama Aldi dan Bintang, dia mengalahkan segala cara. Tapi di sini Inter termasuk dengan pertahanan terbaik di Eropa sejauh ini. Jadi nggak mudah juga mungkin bagi Atletico untuk setidaknya mencetak gol ataupun membuat peluang. Karena di San Siro pun ya Atletico tidak ada on target juga. Tidak short target juga. Jadi prediksi gua 0-0. 0-0. Jadi Inter lolos dengan skor imbang. Kalau lu Tang belum tadi? Menurut gue tetap menang 1-0 lagi. 1-0 lagi? Karena Atletico-nya akan getol, maksudnya bukan defensif ya mainnya, tapi begitu Inter punya kesempatan langsung di fall gitu, keras mainnya. Dan Internya juga bakal kesulitan, tapi berhasil menang 1-0. Amin. Karena memang ya gue sih melihat secara ini Inter layak menang sih. Inter layak menang, layak lolos. Karena yang menurut gue yang saat ini levelnya sedikit ada di atas Inter ya cuman City, Madrid, ya balik dan Munchen sih. Kalau yang lainnya Arsenal mah Liverpool nggak ketemu kan dari lu ketemunya Roma nanti. Sepele. Liverpool sepele. PSG kemarin menang ya, PSG lawan Sociedad ya. Itu Sociedad apes udah jadi juara grup tapi kalah ketemu PSG dan kalah lagi sama PSG cuma
4-1 kalau nggak salah agregatnya. Iya, kalah terakhir 2-1. Ya udah ini ulasan kita kali ini. Jadi kita berharap pasti seluruh tim dari Italia bakal lolos ya. Iya. Ke Satu udah gugur soalnya. Satu udah gugur si Lazio kalah sama Bayern Munchen walaupun udah menang 1-0 duluan. Iya. Dan gue lucu tuh kan ada yang ini nyobain Ciro Immobile ya. Gara-gara nyundul gak kena itu fansnya sendiri kan. Iya dulu dia pensiun. Berat. Ya wajar aja kan Ciro Immobile posturnya emang pendek. Ada fanatisme buta lagi nih sekarang. Tapi kan emang ya kita tahu lah umurnya udah ugur, kayak kita tahu dia cepet ya bagus lah di Dortmund, di Lazio, Torino juga ya. Sekarang memang udah saatnya memberikan pos striker Lazio ke Tati Castellanos. Oke, terima kasih untuk para tifosi yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa tuliskan prediksi kalian juga tentang jalannya pertandingan Napoli dan Inter melawan masing-masing lawannya besok. Prediksinya juga boleh. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Jangan lupa juga Sawerianya. Kita ada linknya di bawah ini. Kalau kalian mau support silahkan. Thank you banget. Berapapun nominal yang kalian kasih pasti kita akan apresiasi. Dan nanti ada episode yang bakal kita bacain komentar-komentar kalian yang ada di Saweria. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Pinsport. Ada di pinsport.com yaitu di TikTok sama Instagram ya. Terus di isinya bakalan ada berita-berita olahraga terupdate dari mancanegara. Semua negara ada pokoknya. Oke, gua Aldi mewakili Bintang dan Boy pamit. See you on another episode. Bye-bye. Bye. Ciao.